Agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi, ayo bantu dengan cara klik subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like ya. Aku hitung 3, 2, 1. Ayo subscribe, 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 subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Solihah? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Sebelum belajar, seperti biasa, jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita keberkahan, ilmu, dan kefahaman. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu dalam bidang ekonomi. Kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam kegiatan ekonomi dan berbagai macam karakteristik individu. Nah, hari ini kita akan mempelajari manfaat keberagaman karakteristik individu dalam bidang ekonomi. Ya, jadi setiap orang di lingkungan kita itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Bahkan dalam keluarga pun biasanya ayah dan ibu kita memiliki pekerjaan yang berbeda. Itulah salah satu bentuk keberagaman dalam bidang ekonomi atau pekerjaan. Maka hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Berikut ini adalah manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, apa sih sebenarnya sikap nasionalisme itu? Jadi, sikap nasionalisme adalah sikap yang kita miliki sebagai bentuk atau wujud cinta kita kepada tanah air kita, yaitu Indonesia. Maka, sikap nasionalisme itu harus dibentuk dengan adanya keberagaman yang kita miliki. Dengan adanya keberagaman ini yang ada di Indonesia, maka sikap nasionalisme itu bisa terbentuk. Kita bisa menerima orang lain dengan perbedaan-perbedaan. Dengan itulah kita akan mencintai tanah air Indonesia karena banyaknya keberagaman yang ada di negeri kita. Yang kedua adalah menciptakan identitas bangsa di mata internasional atau di mata dunia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar. Dengan itulah maka banyak sekali keberagaman yang ada di negeri kita. Ada berbagai macam suku, bangsa, bahasa, terus pakaian, dan lain-lain. Salah satunya kegiatan ekonomi. Dengan keberagaman tersebut, maka kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itulah yang akan kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Yang ketiga adalah alat pemersatu bangsa. Dengan adanya keberagaman yang kita miliki, berbagai macam keberagaman yang ada di negeri kita, ini adalah salah satu bentuk untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan semboyan yang kita miliki yaitu Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tetapi kita tetap satu jua. Nah, itu adalah semboyan yang dimiliki oleh Indonesia karena banyaknya keberagaman yang kita miliki. Dengan adanya keberagaman itulah, maka Indonesia menjadi satu negara yang unik, negara yang damai, salah satu negara yang dicontoh sebagai negara-negara yang rukun antar umat beragama. Jadi dengan berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya yaitu kebudayaan dan hasil alam yang mengundang para turis mancanegara atau dari luar negeri datang ke Indonesia. Akhirnya, Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata untuk turis mancanegara maupun turis dalam negeri. Contohnya ada di Pulau Bali, Lombok, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Yang kelima, manfaat yang kita dapat adalah menambah pendapatan nasional. Jika keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia menjadi destinasi wisata, maka akan ada pendapatan yang akan masuk ke dalam devisa negara. Artinya, uang-uang yang dari turis-turis tersebut akan masuk ke pendapatan negara. Itulah yang dimaksud dengan menambah pendapatan nasional. Dengan adanya turis-turis yang masuk, berkunjung ke Indonesia, maka akan menambah pendapatan nasional. Nah, yang terakhir adalah memupuk sikap toleransi. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Maka kalian bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam Islam pun sudah diatur sebagaimana toleransi tersebut. Artinya dengan banyaknya keberagaman, dengan adanya perbedaan, maka kita berlatih untuk bisa menghargai orang lain. Kita berlatih untuk bisa menghargai agama orang lain, menghargai pekerjaan orang lain. Coba kalau dalam satu negara ini semua pekerjaannya sama, maka kita tidak bisa menghargai pekerjaan yang
lain. Kita tidak bisa menghargai agama yang lain. Kalau dalam satu negara ini agamanya sama, Islam semua atau Hindu semua, maka kita tidak bisa menghargai karena sudah sama, maka tidak ada sikap toleransi. Dengan adanya keberagaman tersebutlah, maka kita bisa menghargai orang lain dan kita bisa bersikap toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita tidak boleh saling mengganggu. Pekerjaanmu, pekerjaanmu, pekerjaanku, pekerjaanku. Tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling mengambil hak orang lain. Itulah Islam mengatur bagaimana kita harus bersikap toleransi kepada orang lain. Jadi Islam pun mengatur semuanya. Ya, kita menghargai, kita harus menghormati orang lain, kita harus menghargai ketika orang lain beribadah menurut agama mereka masing-masing. Itulah beberapa manfaat yang akan kita dapat ketika kita memiliki keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian video belajar pada hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.